Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMIK dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya di konten yang membahas terkait dengan apapun di ranah rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, angin segar untuk Sobat PMIK yang bercita-cita atau ingin menjadi seorang ASN. ASN itu ada dua, yaitu PNS dan juga P3K. Nah, untuk tahun ini sesuai dengan informasi yang saya dapatkan, yang saya baca di sosial media instansi atau lembaga pemerintah penyelenggara ASN dari PAN-RB, Kementerian PAN-RB, di sosial medianya yaitu di Instagram dan juga website officialnya itu telah memberikan informasi dan memberikan sosialisasi terkait dengan pengadaan P3K untuk tahun 2022 formasi jabatan fungsional kesehatan. Nah, ini ditunggu-tunggu ya bagi sobat-sobat PMIK yang memang ingin menjadi seorang pelayan publik. ASN itu adalah pelayan publik, pemersatu bangsa dan juga pelaksana undang-undang. Itu salah satunya adalah P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, itu di sana sudah diatur ya. Nanti akan saya coba jelaskan langsung saya klik melalui laptop aja. Nanti kan ada dasar pengadaannya itu dari yang pertama yang saya baca itu adalah dari surat dari PAN-RB nomor 1161 tahun 2021 terkait dengan pengadaan ASN tahun 2022. Terus kemudian diteruskan saat ini oleh menteri yang baru pun sudah dilanjutkan dan akan dilaksanakan semoga secepatnya ya oleh Bapak Menteri yang baru, yaitu Abdullah Azwar Anas. Itu di situ sudah disebutkan bahwa dari keputusan Menteri PAN-RB nomor 968 tahun 2022 terkait dengan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Jadi alhamdulillah sekali untuk tenaga kesehatan di dalamnya itu ada profesi kita yaitu PMIK atau perekam medis dari yang terampil ataupun ahli gitu ya. Ini nanti akan saya jelaskan langsung melalui laptop aja. Nanti teman-teman sobat PMIK bisa bareng-bareng kita sharing knowledge. Misal kita ingin menjadi P3K, kita bisa mempersiapkan diri lebih baik di awal. Begitu, kita langsung saja check this out. Nah, di sini ya sobat PMIK, yaitu di IG-nya Kemenpan RB. Nah, itu di sana telah dijelaskan apabila Kementerian PAN-RB akan menggelar sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2022 pada Kamis 27 Oktober 2022. Jadi sebelum Sumpah Pemuda itu ternyata sudah ada kegiatan sosialisasi terkait pengadaan P3K tahun 2022. Nah, ini kalau ingin tahu lebih banyak seputar pelaksanaan seleksi P3K tahun ini, saksikan di kanal YouTube Kementerian PAN-RB. Nah, itu sudah rekamannya sepertinya sudah ada di sana. Nanti silahkan klik di YouTube aja. Nah, ini yang akan saya bahas adalah ini, yaitu sosialisasinya ini. Nah, ini dasarnya pengadaan itu dari mana sih gitu ya. Jadi sesuai dengan informasi yang saya dapatkan, yang saya baca itu adalah dari yang pertama dulu dari surat Menteri PAN-RB RI 27 Juli 2021. Ini terkait dengan perihal pengadaan ASN tahun 2022. Sudah dijelaskan di sini apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 terkait dengan manajemen PNS, itu di sana disebutkan ada pertimbangan teknis terkait dengan rekrutmen atau pengadaan ASN. Maka di sini saya simpulkan dari apa yang dijelaskan di surat ini adalah pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K. Jadi sobat PMIK tidak usah khawatir, P3K itu ada juga merupakan ASN. ASN kan ada dua, yaitu PNS dan P3K. Nah, ini dia mengacu pada usulan P3K pada informasi sebagai berikut, yaitu jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merujuk pada Perpres 38 tahun 2020. Nah, ini silahkan dibuka, nanti dibaca, dicari di sana isinya apa gitu ya. Kemudian instansi tersebut harus mengisi struktur organisasi, pembaruan, bla 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 seperti ini. Menyampaikan usulan wajib memperhatikan jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun, bla bla bla. Nah, informasi ini akhirnya diterbitkan keputusan Menteri PAN-RB nomor 968 tahun 2022 terkait dengan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Di website resminya PAN-RB pun juga ini sudah diberikan informasi bahwa segera digelar, cermati mekanisme seleksi P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Nah, di sini disebutkan bahwa intinya, nah ini yang prioritas adalah, jadi prioritas diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada ini dia tenaga honorer kategori 2 atau K2 serta non ASN yang terdaftar di SIS DMK, dan kemudian kita berikan afirmasi. Nah, SIS DMK ini adalah sistem informasi sumber daya manusia kesehatan punya Kemenkes ya. Di sana setiap instansi ataupun Fasienkes milik pemerintah itu pasti ada pendataan tenaga kesehatan yang ada di dalamnya, yaitu berdasarkan dengan pegawai yang di sana. Yang pasti untuk tenaga kesehatan adalah kebanyakan adalah yang ber-STR gitu ya. Jadi ada STR-nya. Sudah disebutkan di situ ya, semoga aja ini segera terrealisasi dan teman-teman sobat PMIK yang berkeinginan menjadi ASN jalur P3K, rekam medis P3K bisa mengikuti dan bisa lolos seleksi sampai menjadi P3K seutuhnya gitu ya. Ini disebutkan mudah-mudahan dengan begini kategori 2 dan non ASN yang terakomodir untuk mendapatkan formasi prioritas. Nah, ini semoga saya doakan juga, semoga teman-teman nggak cuma di rekam medis aja, sebenarnya semua tenaga kesehatan yang sudah mengabdi ataupun tenaga lainnya, honorer lainnya, teknis lainnya non kesehatan pun semoga segera diberikan kelancaran dalam mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan NIP atau menjadi ASN yang diinginkan gitu ya. Lanjut seperti itu. Dalam pengadaan P3K 2022 terdapat jenis jabatan fungsional nakes yang mensyaratkan surat tanda registrasi STR. Nah, ini sudah disebutkan ya bahwa memang dari informasi yang dulu pernah saya ketahui, apabila seluruh organisasi profesi tenaga kesehatan diminta untuk menginput semua tenaga kesehatan yang bekerja di lingkup instansi pemerintah dan non pemerintah. Artinya semuanya ikut didata, yang mempunyai STR akan didata gitu. Dan mungkin ini adalah jawaban dari rencana yang akan dilaksanakan dulu. Nah, ini sudah disebutkan ini. Nah, di sini juga bagi pelamar yang mensyaratkan STR wajib memiliki pengalaman minimal masa kerja 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama. Nah, ini terampil ini adalah minimal adalah D3 ya, ini ya, adalah jabatan fungsional pelaksana terampil gitu. Yang pertama itu adalah jenjang jabatan fungsional. Nah, terampil, pelaksana terampil pertama, kemudian pelaksana lanjutan, yang terakhir itu terampil itu adalah pemulia. Dan kalau pertama itu adalah ahli. Yang pertama adalah minimal adalah di 4 atau S1, yaitu ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya, seperti itu ya. 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang madya. Jadi ini untuk jenjang di jenjang fungsional ini nanti bisa teman-teman sobat PMIK dapatkan di Permen PAN-RB nomor 30 tahun 2013 terkait dengan jabatan fungsional perkam medis. Di sana dijelaskan ini terkait ini. Oke, seperti itu, silahkan teman-teman baca sendiri nanti. Nah, untuk surat keputusannya sebagai berikut. Nah, di sini ya. Nanti teman-teman sobat PMIK bisa langsung membaca sendiri secara detail. Ini saya menyampaikan langsung ke poin-poinnya saja. Nah, ini dia. Pelamar yang melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K anggaran 2022 terdiri dari, ini adalah ex tenaga honorer kategori 2 atau tenaga non ASN yang terdaftar dalam sistem sumber daya manusia kesehatan. Nah, ini jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR terlampir di bawah. Nah, di bawah ada nanti. Jenis tenaga fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR terdiri dari administrator kesehatan, entomolog kesehatan. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional yang disebutkan di atas, paling singkat 2 tahun, dan untuk yang terampil dan pertama, dan 3 tahun untuk jenjang muda, dan 5 tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, silahkan buka Permen PAN-RB nomor 30 tahun 2013. Di sana ada jenjang jabatan ini, atau saya buka langsung aja ya. Buka langsung di sini Permen PAN-RB nomor 30 tahun 2013 terkait dengan jabatan fungsional perkam medis dan angka kreditnya. Jenjang jabatan dan pangkat golongan ruang. Jabatan fungsional perkam medis terdiri dari atas. Nah,
ini perekam medis terampil dan perekam medis ahli. Nah, kemudian ini jenjangnya. Jenjang jabatan fungsional perekam medis terampil paling rendah adalah perekam medis pelaksana atau terampil pelaksana. Kemudian lanjut terampil pelaksana lanjutan, kemudian perekam medis penyelian. Nah, ini yang minimal syaratnya adalah D3 untuk profil lulusannya atau ijazahnya. Kemudian jenjang jabatan fungsional perekam medis ahli. Nah, ini adalah yang pertama perekam medis ahli pertama, kemudian perekam medis muda, kemudian perekam medis ahli madya. Nah, ini dia ada jenjang pangkatnya dan golongan ruangnya, ini ada di sini nih. Tuh syarat ijazahnya itu ada di sini. Nah, ini pegawai negeri sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional perekam medis terampil ini adalah berijazah paling rendah D3 atau diploma 3. Kemudian untuk yang ahli, nah minimal adalah berijazah S1 atau diploma 4 RMIK. Jadi jelas ya untuk P3K nanti langsung seperti ini modelnya ya. Kalau P3K itu langsung di lampiran itu seperti ini untuknya. Nanti lanjut aja yang untuk itu. Nah, kita kan saya menjelaskan terkait dengan jabatan tadi. Nah, bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional yang tidak nah ini bla bla bla. Ini silakan dibaca lah selengkapnya di sini ya. Terus kemudian terkait dengan masa kerja pelamar yaitu dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh, nah ini yang pertama adalah kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas, kemudian kepala rumah sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit, pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, kemudian pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator, kemudian kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non pemerintahan atau yayasan. Jadi tidak perlu khawatir yang swasta nanti tetap bisa mengikuti P3K dengan melampirkan syarat ini. Itu ya. Oke, untuk P3K ini ada dua tahap, yaitu yang pertama seleksi administrasi dan yang kedua adalah seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis. Teknis itu ya kompetensi kita di perekam medis seperti itu. Jadi kalau nggak salah yang saya pernah mengikuti tes CPNS dulu ataupun dari informasi teman-teman yang mengikuti P3K itu mirip sekali dengan materi-materi yang ada di uji kompetensi kompetensi perekam medis. Jadi mirip sekali di uji kompetensi RMIK. Jadi soal-soal yang terkait itu ataupun materi-materi terkait itu silahkan dibaca kembali. Apabila lupa silahkan dipersiapkan dasar-dasarnya itu. Sebenarnya yang saya analisa itu merujuk pada standar profesi perekam medis dan juga jabatan fungsional perekam medis. Di sana kan ada uraian tugasnya dan butir-butir kegiatan. Nah, di sana itu dijabarkan nanti dalam bentuk yang saya ketahui dan analisis ya, dalam bentuk soal-soal fignet atau soal studi kasus yang nantinya akan dikemas sedemikian rupa menyesuaikan dengan kondisi saat ini atau sesuai dengan pas zamannya. Misalnya saat ini sudah ada kompetensi yang merujuk ke arah rekam medis kekinian elektronik, mungkin bisa saja hal tersebut bisa menjadi isu-isu yang diangkat di dalam tema soal. Kemudian seleksi kompetensi sosiokultural dan wawancara. Kalau ini terus terang saya tidak punya pengalaman di dalamnya, soalnya kalau ini adalah soal-soal untuk khusus P3K. Yang saya pernah pengalaman dulu adalah soal-soal terkait dengan CPNS atau PNS, itu tidak ada soal-soal terkait dengan kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural ataupun wawancara. Namun saya rasa ini materi-materi ini masih berkorelasi dengan contohnya kalau di SKD CPNS itu ada yang disebut dengan SKD, coba kok lupa saya, SKD CPNS terdiri atas ini terdiri seperti itu loh, tes wawasan kebangsaan. Saya rasa akan berkorelasi dengan itu. Wawasan kebangsaan kan di sana ada pemecahan suatu masalah tertentu apabila kita sebagai pimpinan atau yang mempunyai kebijakan pemegang kebijakan di sana, apabila ada masalah nanti kita harus memilih hal seperti apa gitu, seperti itu. Dan juga hampir semirip dengan psikotes. Nanti silahkan cari informasinya di sosial media ataupun di internet, itu pasti banyak sekali. Nah, ini seleksinya menggunakan CAT atau Computer Assisted Test. Jadi menggunakan CAT atau ya berbasis komputer lah, CBT seperti itu. Nanti tinggal klik-klik seperti yang apabila teman-teman sudah pernah mengikuti tes
CPNS ataupun P3K yang sebelum tahun ini kemungkinan punya pengalaman ya akan seperti itu. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi ini adalah 145, yang diantaranya adalah seleksi kompetensi teknis ada 90 soal, kemudian kompetensi manajerial sejumlah 25 soal, dan kompetensi sosiokultural adalah 20 soal, dan wawancara sejumlah 10 butir soal. Nah ini berarti ada berapa soal kalau dijumlahin? 145 berarti ya, kalau dijumlahkan 90, 25, 20, dan 10. Oke, nah, untuk teknisnya ini durasi waktunya sebagai berikut. Ternyata sendiri-sendiri ya durasi waktunya untuk P3K. Dari informasi yang saya dapatkan dulu dari teman-teman yang mengikuti P3K itu memang diberikan waktu sendiri. Jadi contohnya ini adalah seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural, itu diberikan waktu 120 menit atau 2 jam ini ya. Wah, panjang sekali berarti tesnya ini. Kalau dulu aja saya tes CPNS itu cuma 90 menit kalau nggak salah. Terus wawancara dilaksanakan dalam durasi 10 menit. Nah ini wawancara ini yang saya ketahui juga ini adalah berbasis GPT semua atau CAT. Jadi semua menggunakan komputer, tinggal nutul-nutul, tidak wawancara langsung kepada yang menseleksi gitu, kepada panitia seleksi. Kayaknya ini langsung CAT. Oke, seperti itu. Ini disebutkan untuk disabilitas, silahkan dibaca sendiri ya ini ya. Selengkapnya adalah sebagai berikut. Nah kemudian langsung ke nilai kumulatif aja ya. Nah ini adalah pembobotannya ini sebagai berikut. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban bernilai 5. Apabila salah tidak menjawab 0 atau tidak ada pengurangan nilai ini ya. Kalau untuk seleksi kompetensi manajerial, jawaban yang benar paling rendah adalah 1 dan nilai paling tinggi adalah 4. Apabila tidak menjawab adalah 0 atau 5. Nah ini mirip dengan TKP dulu ya. TKP dulu kan soalnya seperti itu, atau tes kompetensi yang TKP apa singkatannya, kok sampai lupa. TKP adalah tes karakteristik. TKP seperti TKP CPNS yaitu tes karakteristik pribadi, itu kan jawabannya modelnya seperti ini, 1 sampai 5 kalau di TKP, kalau ini 1 sampai 4. Kemudian untuk materi soal kompetensi sosiokultural bobotnya 1 dan nilai paling tinggi adalah 5. Nah ini yang mirip TKP ya. Mungkin yang sosiokultural ini adalah TKP atau karakteristik pribadi. Jadi bagaimana kita cara bersosial dan bagaimana kita memilih jawaban yang sesuai dengan norma-norma di masyarakat. Mungkin seperti itu ini ya. Untuk soal wawancara paling tinggi 4 dan paling rendah adalah 1 apabila tidak menjawab 0. Jadi tidak ada pengurangan nilai sama sekali. Kemudian nilai kumulatif yang paling tinggi adalah 690. Wah, tinggi sekali berarti ya. Kalau dulu saya ketika tes CPNS itu paling tinggi adalah 500, ini sekarang 690 untuk nilai tertinggi kumulatifnya. Jadi yang 450 ini adalah untuk kompetensi teknis atau kompetensi kita di ranah RMIK, kemudian yang 200 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Gitu ya. Yang terakhir adalah 40 untuk wawancara. Untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud, yaitu nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi adalah 0. Jadi untuk kompetensi teknis yang ada STR-nya, jadi tidak ada standar nilai. Jadi untuk ini ya besar-besaran nilai aja. Jadi nggak ada, kalau dulu kan ada ambang batas atau passing grade. Kalau ini yang mempunyai STR itu adalah 0. Jadi bagaimana kita mendapatkan nilai yang terbaiknya yaitu yang kita raih gitu. Kalau bisa kita mendapatkan skor tertinggi supaya kita dapat lolos di seleksi ini. Kalau untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan surat tanda registrasi atau tidak mensyaratkan STR itu minimal adalah 158. Untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural adalah 130 dan nilai untuk wawancara adalah 24. Jadi bedanya yang mensyaratkan STR itu tidak ada passing grade-nya dan yang tidak mensyaratkan STR itu minimal adalah nilai ambang batasnya 158. Untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural tetap sama yaitu 130 dan untuk wawancara 24.
Oke, nah ini dia. Ini untuk yang selanjutnya ini ada juga yang terkait dengan disabilitas. Ini ada, silahkan dibaca sendiri ya. Ini ada tambahan 10%. Kemudian untuk pelamar yang fasilitas kesehatan terpencil ada tambahan adalah 35%. Kemudian pelamar yang berusia 35 tahun ke atas dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus melamar di fasilitas kesehatan ini mendapatkan tambahan nilai sebesar 25%. Dan nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113. Nah ini teknisnya nanti silahkan kita saling bisa tanya jawab di grup ASN Perkamedis di sini. Nanti saya sertakan linknya, silahkan bisa masuk sana, kita bisa saling diskusi bareng di sana. Untuk teknisnya bagaimana ini saya pun juga masih mempelajari dan masih mencari informasi bagaimana untuk yang di atas 35 tahun ini. Nah, untuk pelamar yang fasilitas kesehatan tempat kerja ini sebagai non-aparatur sipil negara mendapat tambahan 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu 68, dan pelamar yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian berupa satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan kementerian kesehatan. Ini yang ada DPTK, ini adalah daerah terpencil ini ya, seperti ini ya, penugasan khusus, kemudian PTT dari Kemenkes atau Kesehatan Pusat, ada Nusantara Sehat, kemudian ini berbasis tim NET. Nah ini saya secara teknis belum tahu bagaimana yang pasti ini adalah program-program yang dilaksanakan dari Kementerian Kesehatan langsung begitu. Oke, mendapatkan tambahan nilai juga 5% dan lain sebagainya. Ini silahkan dibaca sendiri nanti teknisnya. Ini adalah nilai-nilai pedoman yang harus kita siapkan dan ketahui apabila kita ingin mengikuti seleksi ASN di P3K seperti itu ya. Nah, tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana yang dimaksud itu adalah disusun oleh Kementerian Kesehatan selaku instansi pembina jabatan fungsional tenaga kesehatan gitu ya. Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi pegawai P3K diberi gaji sesuai dengan pangkat bagaimana tercantum dalam lampiran terpisah dari keputusan menteri ini. Nah, ini ada di bawah ini ya lampirannya ya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagai mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 Menpan RB RI Abdullah Azwar Anas. Nah, ini ya lampirannya ya. Lampiran pertama adalah keputusan tadi, daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi. Coba kita lihat rekam medis ada nggak ini? Dokter, perawat, penata anestesi, bidan, asisten apoteker, fisioterapi, nutrisionis. Nah, ini dia ada ini. Nomor 23 yaitu perkamedis ahli, ini yang minimal dari D4 atau S1. Ini adalah mensyaratkan STR ya. Kemudian yang perkamedis terampil atau minimal minimal D3 perkamedis itu juga mensyaratkan STR. Jadi teman-teman sobat PMIK yang ingin mengikuti seleksi ini silahkan persiapkan, silahkan cek STR-nya apakah masih berlaku atau akan masa aktifnya sudah akan segera habis. Itu silahkan segera diurus begitu ya. Nah, ini yang membutuhkan STR, dan yang tidak membutuhkan itu adalah administrator kesehatan ahli, entomolog kesehatan ahli, dan entomolog kesehatan PL begitu ya. Nah, ini dia untuk golongan dan jabatan ataupun jenjang pendidikan dari jabatan P3K. Untuk perkamedis itu yang minimal yang D3. Nah, ini perkamedis nomor 10 ini. Untuk yang terampil adalah jenjang pendidikannya diploma 3 yang linier. Ini golongannya langsung 7. Kemudian perkamedis ahli pertama atau minimal D4 atau diploma sarjana atau jenjang pendidikan diploma 4 atau sarjana linier itu adalah golongan 9. Jadi ini terkait golongan ini adalah juga ada penggajiannya. Jadi nanti gajinya untuk yang perkamedis golongan 7 ini nanti penggajiannya mengikuti golongan kelas jabatan ini, terus yang perkamedis ahli juga mengikuti ini. Nah, untuk kelas jabatannya gajinya berapa? Coba kita cek ya. Berapa? Coba kita cek terkait dengan ini. Ada di regulasi P3K. Coba di sini ada enggak untuk gaji P3K? Nah, ini. Nah, untuk sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2020 terkait dengan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, ini ada di sini ya. Jadi untuk perkamedis tadi adalah yang terampil adalah golongan 7 dan yang perkamedis ahli ada di golongan 9. Kita cek di sana ya tadi ya. Kita
kita cek di sini, langsung lampiran saja. Nanti secara teknis silahkan dibaca sendiri, nanti saya lampirkan di grup ASN Perka Medis. Silahkan teman-teman sobat PMIK bisa bergabung di sana apabila ingin bergabung dan saling berinteraksi terkait dengan informasi apapun terkait dengan ASN dari P3K ataupun PNS gitu ya. Nah ini untuk golongannya adalah yang D3 tadi, golongan 7 ya. Nah ini golongan 7. Nah ini dia gajinya adalah langsung, kalau PNS ini adalah gaji langsung maksimalnya. Kalau CPNS itu kan adalah 80% dulu ya. Nah kalau sudah PNS nanti akan 100%, dan kalau P3K ini ternyata langsung 100%, yaitu 2.647.200. Ini nanti untuk yang, kalau nggak salah ya, ini semoga nanti tetap informasi yang saya sampaikan ini sesuai dengan regulasi, semoga ini tetap seperti ini nanti untuk penggajiannya, dan ditambah oleh tunjangan apabila nanti mendapatkan tunjangan gitu ya. 2.647.200 untuk yang golongan 7 tadi, minimal adalah D3 rekam medis atau terampil. Nah yang golongan 9 ini, golongan 9, ya golongan 9 adalah 2.966.500. Nah ini untuk yang tadi, yang S1 atau D4 itu adalah selisih hampir 400 ya, hampir 450 seperti itu. Oke, seperti itu. Terus kemudian kita lanjutkan. Mungkin informasi terkait dengan keputusan Menteri Pan-RB ini, Pak, ini terkait dengan mekanisme seleksi pegawai P3K untuk jabatan fungsional kesehatan mungkin cukup sekian. Nah, untuk selanjutnya rekan-rekan sobat PMIK bisa ikut gabung di FGD ASN Perka Medis. Itu teman-teman bisa bergabung di sana langsung, atau apabila teman-teman ingin segera mempelajari ini. Nah untuk materi-materi ini sebenarnya bisa didapatkan dimanapun sebenarnya, di YouTube, di sosial media, di internet, ataupun terkait dengan materi-materi dari manajerial, itu sosiokultural, kemudian wawancara, terus kemudian teknis, itu bisa didapatkan dimanapun, dimana saja dan kapanpun. Namun ketika saya dulu, ini sebenarnya bukan promosi, tapi ini saya ingin memberikan informasi yang sekiranya nanti akan bermanfaat untuk sobat PMIK, yaitu terkait dengan, kalau saya dulu adalah AYU CPNS, itu saya mengikutinya karena apa? Ketika saya sudah bekerja selama menahun dan saya sudah menemukan zona nyaman kerja dan keseharian, saya itu sudah sulit dan malas sekali untuk keluar dari zona tersebut. Jadi untuk belajar membuka buku aja sudah malas sekali. Nah karena kemalasan hal tersebut sebenarnya yang menunda capaian-capaian yang ingin kita raih. Jadi salah satunya kalau ingin memperoleh apa yang kita inginkan, selain kita berdoa dan juga itu adalah garis dari Sang Maha Kuasa, ya kita harus berusaha sebagai manusia yang berikhtiar. Jadi kita usahanya apa supaya kita mendapatkan yang kita inginkan, ya salah satunya adalah belajar, membaca, dan mencari informasi dari manapun, kalau bisa yang informasi yang akurat, yang tidak kalau terkait dengan akurasi literasi digital sekarang kan sudah banyak sekali ya, kita harus bisa memfilternya. Jadi ada share-sharean informasi yang banyak sekali dan mungkin itu tidak berasal dari sumber yang terpercaya. Kalau kita mempelajari hal yang salah, jadi kita langsung, kalau ada informasi kita langsung cari dari mana sebenarnya asal muasalnya. Kalau penyelenggara ASN atau P3K atau PNS itu adalah dari penyelenggara pemerintah, misalnya adalah dari Pan-RB, BKN, instansi pemerintah daerah, misal provinsi, terus kabupaten dan kota. Nah kita ikuti yang itu, jadi kita mencari informasi itu yang jelas, jadi yang tepat sasaran gitu ya. Contohnya adalah dari regulasi ini adalah dari keputusan menteri. Nah kembali lagi, ketika saya belajar dulu, selain dari YouTube, sosial media, dan juga saya belajar sendiri dari buku, AYU CPNS dulu sangat membantu sekali. Nah ternyata sekarang sudah ada platform baru, yaitu AYU P3K. Nah ini dia, ini saya baru saja membuka di IG, ternyata ada platform baru yaitu AYU P3K ya. Bisa saja ini sangat membantu bagi rekan-rekan yang membutuhkan informasi terkait dengan latihan soal dan materi manajerial, sosiokultural, wawancara, dan itu. Kalau teknis insya Allah nanti di grup ASN Perka Medis akan saya bantu memberikan informasi yang bermanfaat dan materi yang sekiranya mungkin bisa membantu dalam persiapan pembelajaran ketika seleksi untuk yang teknisnya, seperti itu ya. Nanti bisa langsung join grup aja. Ternyata di sini itu ada paket pembelajaran ya. Nih, misal pembelajaran terkait dengan
mandiri, misalnya mulai belajar khusus manajerial dan sosiokultural. Saya rasa penting, soalnya apa, kalau terkait dengan teknis perekam medis, insya Allah kok kita itu sudah setiap hari udah berpaparan dengan itu. Yang kalau sudah kerja dan misalnya yang sudah lulusan itu kan di perkuliahan kan sudah mempelajari semuanya itu. Nah, yang ini yang sebenarnya belum dipelajari. Nah, ini saya coba buka ya, latihan soal manajerial. Saya coba contohkan. Ini saya juga belum mencoba. Nah, ini ternyata ada di sini ya. Latihan manajerial 1. Ini contohnya soal planning, organisasi, controlling merupakan fungsi manajemen dari, nah ini bla bla bla. Ini bisa kita klik, bisa kita pilih dan kita next selanjutnya. Ini seperti dengan mirip dengan simulasi CAT untuk CPNS, ini mirip sekali modelnya seperti ini. Nah, oke. Kalau udah selesai mungkin diklik ini, karena ini cuma contoh aja, saya batalkan aja. Nanti di sana itu ada pembahasan dan juga ada kunci jawaban serta evaluasi jawaban kita. Jadi kita selain latihan soal, di sana pun ada materi dan pembahasan soal serta ada evaluasinya, ada grafiknya gitu. Jadi ketika kita sudah tahu apa itu bagaimana soal-soalnya itu, kita evaluasi sendiri. Oh, mana sih materi-materi pelajaran yang belum kita ketahui. Nah, kalau kita belum tahu kan kita bisa melihat materinya dan juga kunci jawabannya. Kalau bisa sobat-sobat PMIK itu jangan melihat langsung kunci jawabannya, tapi silahkan kerjakan dulu. Jadi saya memprioritaskan proses pembelajaran dan cara belajar, bukan bagaimana mendapatkan jawaban atau menghafal jawaban. Jadi kalau kita mengerti prosesnya dan kita mempunyai pengalaman di sana, insya Allah atau niscaya nanti akan lama sekali menempel di ingatan. Jadi akan tidak mudah meluap gitu. Kalau kita menghafal jawaban, oh ini jawabannya ini, kita hafalkan gitu, nanti biasanya lupa. Kalau kita tahu dan paham, insya Allah akan lama di ingatan. Seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan AYU P3K. Apa ASN Perekam Medis yang isinya adalah ada PNS dan P3K. Ini teman-teman bisa langsung buka apa portal bio web saya. Itu di sana ada web perekam medis, kemudian ada YouTube channel saya yang bahas terkait dengan CPNS perekam medis juga, terus materi-materi perekam medis ataupun hal-hal apapun terkait dengan perekam medis. Ini kalau di perekam medis itu ada di webnya Mas Sukron Jazuli. Ya, di sana adalah portal materi-materi perekam medis, ada di sana semua. Misalnya kalau ingin akses semua materi, tinggal klik ini, akses seluruh materi. Nah, di sana nanti akan muncul semua materi-materi atau buku dan seluk-beluk yang terkait dengan perekam medis. Nah, ini ada katalog ACD, ada panduan itu CPNS dan lain-lain, semuanya ada di sini. Nah, dia latihan soal dan lain sebagainya. Oke, ini. Nah, kemudian kalau di YouTube channel ini, nah ini ada terkait dengan YouTube channel yang YouTube channel saya yang bahas terkait dengan ada yang PMIK ini, perekam medis ini. Nah, di sini ada apa ini? Nah, ini ada perekam medis, terus persiapan CPNS dan lain sebagainya. Silahkan dibuka, bisa untuk sebagai tambahan wawasan gitu ya. Kemudian ASN perekam medis ini diklik, nanti akan masuk ke masuk ke ASN perekam medis. Nah, ini adalah teman-teman atau sobat PMIK bisa register dulu. Nah, untuk menulis datanya di sini. Nah, kemudian motivasinya apa, ingin belajar di sini, silakan diikut. Soalnya motivasi ini sangat mempengaruhi ini semangat dalam pembelajaran kita. Kalau kita nggak ada motivasi, ya cuma gini-gini aja, kita nggak ada hal yang ingin kita capai goalnya. Oke, nanti silahkan bisa langsung ini aja. Nanti kalau sudah mengisi ini, nanti akan diarahkan ke grup seperti ini. Jadi teman-teman diarahkan grup seperti ini, tinggal klik join. Nah, nanti ini ada 748 member. Nah, ini langsung nanti akan masuk ke ini ASN perekam medis ini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian informasi dan sharing knowledge dari apa yang saya ketahui. Semoga ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi sarana untuk mempersiapkan diri sobat PMIK yang ingin menjadi ASN, yaitu P3K atau pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk sobat PMIK
apabila tertarik dan ingin saling diskusi di FGDIS ASN Perkamedis, di dalamnya itu adalah ada rekan-rekan kita sobat dari mahasiswa, dari praktisi, dari akademisi, dan siapapun yang tertarik dengan ASN Perkamedis, kita bisa langsung gabung di dalamnya. Nanti linknya akan saya berikan di sini. Nah, ini silahkan tinggal klik aja atau ketik di ponsel ataupun di laptop ataupun di komputernya. Kita bisa sharing bareng di sana. Di sana itu adalah grup yang independen. Memang saya pribadi menginisiasi ingin memberikan informasi yang saya ketahui secara pribadi ataupun yang saya ketahui dari berbagai macam media, entah dari seminar, kemudian dari instansi terkait, ataupun dari pengalaman pekerjaan saya sendiri begitu. Ataupun teman-teman bisa langsung sharing bareng di sana supaya ada interaksi yang positif dan bisa bermanfaat untuk semuanya begitu. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Semangat bertransformasi, PMIK kita bisa.